Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua beserta keluarga selalu sehat, ya, selamat, sejahtera, damai, harmonis, dan berbahagia. Nah, setelah mengikuti puja bakti minggu pagi, sekarang tiba saatnya kita bermeditasi. Nah, kemudian nanti baru kita Dharma Desana, mendengarkan ceramah Dharma yang akan Romo sampaikan. Sekarang kita bermeditasi dulu. Tentu saja kalian sudah tahu caranya. Silakan ambil sikap duduk yang baik dan dengarkan belnya, loncengnya. Nah, nanti kita sama-sama mulai bermeditasi. Ya, mari kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam dan kemudian hembuskan panjang-panjang. Tarik lagi, hembuskan lagi. Tarik lagi, hembuskan lagi. Bayangkan di depan kalian semua ada Buddha yang sedang duduk di bawah sebatang pohon Bodhi. Kita menatap Buddha dan Buddha menatap kita dengan penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Buddha tersenyum kepada kita semua. Hati kita menjadi tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Karena Buddha selalu bersama kita. Jika kita berperilaku yang baik, maka Buddha akan senantiasa bersama dengan kita. Ketika Buddha bersama dengan kita, kita pasti akan terhindar dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, dan dari segala bencana. Oleh sebab itu, marilah kita semua berperilaku yang baik. Hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, menyayangi kakak dan adik kita, dan juga teman-teman kita. Kita selalu menjadi anak yang rajin belajar, rajin menolong ayah dan ibu, serta juga rajin ikut puja bakti, rajin bermeditasi, dan rajin serta sungguh-sungguh mendengarkan khotbah Dharma. Kita bertekad jadi anak yang baik, yang jujur, yang selalu berdisiplin, berbudi pekerti, tahu sopan santun, dan tahu tata krama. Anak yang baik tidaklah jahat. Anak yang jahat
tidaklah baik. Oleh sebab itu, kita bertekad untuk menjadi anak yang baik, berbudi pekerti, berdisiplin, penuh cinta kasih, welas asih dan kasih sayang. Tidak menyakiti sesama teman, dan juga tidak menyakiti makhluk-makhluk, baik yang besar maupun yang kecil. Sesuai dengan ajaran Buddha, kita harus senantiasa mengembangkan cinta kasih, welas asih dan kasih sayang. Selalu berlatih meditasi, hidup berkesadaran, sehingga kita semua selain menjadi anak yang pintar, cerdas, terampil, dan kreatif, kita juga menjadi anak yang baik, yang berbudi pekerti, bermoral, tahu sopan santun, dan tahu tata krama. Semoga semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang telah lahir maupun yang akan lahir, semoga semuanya hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata awirahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Nah, selesai meditasi, baru kita mendengarkan khotbah Dharma yang akan Romo sampaikan. Nah, kali ini tetap video, ya, tetap tentang Kuan Im lagi, ceritanya mengenai Kuan Im lagi. Mengapa Romo sering cerita tentang Kuan Im? Supaya kita semakin yakin, ya, pada Kuan Im, semakin sujud, semakin bakti, sehingga ketika kita berdoa pada Kuan Im mau menolong kita, membantu kita, sehingga kita keluar dari segala penyakit, dari segala bencana, mara bahaya, dan juga penderitaan. Ya, nah itulah sebabnya Romo cerita tentang Kuan Im, karena Kuan Im adalah bodhisatwa yang penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Orang sering menyebut Kuan Im, kalau orang dalam bahasa Tionghoa, orang bilang Kuan Yin Ma. Ma itu arti mama. Ya, sehingga Romo juga sering sebut ibu dunia. Kuan Im Posat adalah ibu dunia. Ya, ibu bagi semua orang, bagi semua makhluk. Bagaimana mama kita menyayangi kita, selalu menolong kita, selalu melindungi kita. Kuan Im juga selalu menyayangi kita, melindungi kita, menolong kita. Ya, hari ini kisahnya adalah Pai I Kuan Yin. Pai I itu artinya Kuan Im. Pai I Kuan Im berarti Kuan Im berjubah putih. Nah, jadi Kuan Im itu terkenal sebagai seorang sosok bodhisatwa yang wujudnya seorang perempuan yang cantik sekali, ya, dan pakai baju putih. Baju putih ini bukan kain putih biasa, tetapi kain putih yang bersinar, berkilau-kilau. Nah, itulah Kuan Im Pusat. Nah, bagaimana ceritanya Pai I Kuan Im berjubah putih ini? Romo akan ceritakan sedikit. Nanti silahkan kalian menyaksikan filmnya. Nah, pada satu ketika di Jiangsu ini salah satu daerah di Tiongkok. Ya, di Jiangsu ini hidup seorang perempuan yang cantik,
ya. Tetapi pada waktu baru berusia 26 tahun, ya, si wanita cantik ini suaminya meninggal. Padahal suaminya orang kaya, ya, rumahnya bagus, besar, suaminya meninggal. Nah, tetapi yang perempuan ini, dia tetap jadi orang yang baik. Dia sering menolong orang. Kalau ada orang-orang miskin, ya, yang kelaparan, tidak ada beras, dia kasih beras. Kalau ada orang yang kedinginan, dia kasih selimut, dia kasih baju. Kalau ada orang yang kekurangan makanan, dia kasih makanan. Kalau ada orang yang sakit, dikasih obat. Pokoknya dia sangat baik hati. Nah, tentu saja kebaikan hatinya ini diketahui oleh Kuan Im, karena Kuan Im ini Maha Tahu. Ya, Kuan Im kan ada patungnya, kalau di wihara kita ada namanya Chen So Chen Yen, itu di lantai 3 wihara. Ya, Kuan Im tangannya 1000, matanya juga 1000, telinganya juga 1000, bisa mendengar di mana-mana, bisa melihat kemana-mana. Ya, nah kalau ada orang berbuat baik ataupun berbuat jahat, Kuan Im tahu. Nah, ketika perempuan ini yang bernama Tausi ini berbuat baik, ya, Tausi ini perempuan itu, dia berbuat baik, Kuan Im tahu. Nah, tapi Kuan Im ingin betul-betul mengetes apakah dia ini berbuat baiknya tulus atau tidak. Nah, pada suatu hari Kuan Im menjelma. Nah, Kuan Im bisa berubah wujud, lebih hebat dari si Kera Sakti. Ya, Kera Sakti bisa berubah wujud kan? Nah, mana bisa lawan Kuan Im? Kan Kuan Im ini adalah gurunya si Kera Sakti. Sun Gokong itu, si Kera Sakti itu gurunya Kuan Im. Ya, sama siapa saja dia tidak takut tuh, si Kera Sakti, tapi sama Kuan Im pasti dia takut dan hormat, karena Kuan Im lebih sakti dari dia. Nah, pada satu hari Kuan Im berubah wujud menjadi seorang pengemis tua. Kemudian mengetok pintu Tausi ini. Tausi keluar, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Wah, tolong, saya kelaparan, saya belum makan. Nah, Tausi yang sebentar ya, langsung dia ke dalam ambil nasi, kasihkan. Dimakan lahap oleh si pengemis tadi yang penjelmaan Kuan Im. Nah, terus yang Su tanya, si Tausi tanya, memangnya kamu ini dari mana? Oh, saya dari desa tetangga. Di desa saya sedang terjadi musim kemarau, ya, sehingga tidak ada makanan. Kami kelaparan, daripada meninggal, lebih baik kami mengungsi ke desa ini. Jadi kami tidak punya rumah. Oh, begitu ya. Sebentar ya, Tausi ini langsung masuk ke dalam. Diambil kotak. Nah, kalau dulu uang orang tuh bukan uang kertas seperti kita, tapi emas dikasihkan. Nih, ya, ini ambil sama kamu uang ini, bangunlah rumah, supaya keluarga kamu punya rumah, tidak jadi gelandangan, tidak jadi tunawisma. Wah, orang tua ini bilang kamsia ya. Kamsia itu terima kasih bahasa Hokkien. Kalau bahasa Mandarinnya thank you. Enggak, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin xie. Ya, kalau bahasa Jepang arigato gozaimasu. Nah, kita mesti belajar banyak bahasa, ya. Nah, kemudian orang tua ini pergi. Tapi sebenarnya dia adalah Kuan Im, ya, yang menjelma menjadi kakek tua pengemis untuk mengetahui apakah si Tausi ini betul-betul tulus atau tidak. Tetapi ternyata Tausi lulus ujian, dia betul-betul tulus. Sesudah Kuan Im pergi pun dia tetap berbaik hati, ya, menolong orang, tetangga-tetangga semua senang sama dia, ya, karena dia suka menolong orang. Apa saja kesulitan orang dia berusaha bantu, karena kan uangnya banyak, dia bantu, ya. Nah, pada akhirnya ya si Tausi ini di rumahnya ada altar patung Kuan Im, ya, patung Kuan Imnya berjubah putih, Pai I Kuan Yin, ya. Nah, kemudian ya si Tausi ini menjadi tua, ya, sudah sekian tahun, kan lama-lama jadi tua. Kita juga semua jadi tua, ya, tidak bisa muda terus, tidak bisa anak-anak terus. Dari bayi jadi anak-anak, dari anak-anak jadi remaja, dari remaja jadi dewasa, jadi dewasa
jadi tua, ya jadi tua renta, habis tua renta apa lagi? Ya meninggal. Itu siklus kehidupannya. Nah akhirnya Tausi ini menjadi tua, tapi dia tetap jadi orang baik. Nah pada satu hari Tausi ini merasa umurnya sudah sampai, ya dia berbaring tempat tidur, ya kemudian Kuan Im datang, ya dia langsung bersujud pada Kuan Im, kemudian tidur lagi. Dan tetangga-tetangganya datang, karena dia baik kan, tetangga-tetangga datang lihat, Tausi sakit, mereka datang lihat, ternyata Tausi ini tenang, walaupun dia sudah tua, ya dia tenang, wajahnya tenang, selalu tersenyum saja. Akhirnya Tausi ini meninggal. Nah tapi anehnya ketika dia meninggal, tubuhnya jadi bercahaya, mengeluarkan cahaya, kemudian tercium bau harum sekali, seperti bau parfum, padahal tidak ada yang pakai parfum. Mengapa bisa bau harum? Karena dia orang baik. Ya orang baik itu kalau meninggal baunya harum. Nah akhirnya Tausi ini meninggal. Ya, nah penduduk kampung datang, ya melayat ke rumahnya. Nah kemudian karena mereka tahu Tausi ini ditolong oleh Kuan Im, akhirnya penduduk kampung sepakat ya mendirikan sebuah wihara di mana patung altarnya adalah Kuan Im berjubah putih, Pai Kuan Im, ya. Nah sampai situ ceritanya. Nanti kalian bisa saksikan sendiri, dan kemudian nanti Romo akan jelaskan arti dan maknanya. Ya, mari kita saksikan bersama filmnya. 元朝年间，观音菩萨云游至江苏，见一妇人独自悲伤地行走，菩萨便用天眼观看，得知此人叫陶氏，年方26，丈夫就去世了，无儿无女，孤身一人。观音菩萨见陶氏身世悲惨，心地纯善，准备日后接引她至西方极乐世界。但接引之前，还需对陶氏进行一番考验。于是，观音菩萨化身成一名乞丐，来到陶氏门前。陶氏回到家中，忽听有人敲门。咦，夫人，请你行行好，给点吃的吧。陶氏见乞丐可怜，赶紧走到屋内，端出一碗饭。太可怜了，快把这碗饭吃了吧。谢谢夫人，您真是个大善人。您是哪里人？怎么会在这里乞讨呢？我本襄阳人，去年家乡灾荒，我和家人逃离至此，家人都病死饿死了。您等我一下。您拿着这些钱置办点家当，好好生活吧，别乞讨了。谢谢你啊，夫人，大善之人定有福报，定有福报啊。陶氏看着乞丐孤单的背影，联想到自己悲惨的身世，不由落下泪来。当天夜里，陶氏在睡梦中梦见白衣观音送给他一朵白莲花，并让他吃下。醒来后，陶氏便一改往日愁颜，仿佛看开了一切凡尘俗事，开始吃斋念佛。他的生活越来越平静安顺。随着光阴的流逝，几十年后，陶氏已达大限之年。他躺在床上，睡梦之中仿佛又见到了送他白莲花的白衣观音。陶氏睁开眼，只见白衣观音现出真身。陶氏感觉自己的身子比以前要轻灵了许多。他连忙从床上爬起，向观音菩萨跪拜磕头。大慈大悲的观音菩萨显灵了。陶
陶氏，我曾幻化成人形，考验你心中是否存有善念。你接受住了考验，今日你大限将至，吾特来接引你前往西方极乐世界。多谢观音菩萨，大慈大悲这时观音菩萨，两位邻居推门而进，大慈大悲见陶氏躺在床上，面露笑容，大慈大悲脸上没有一丝恐惧和遗憾。大慈大悲观音菩萨。不一会儿，陶氏便安然地离开了尘世。邻居看到陶氏往生后，全身金光闪闪，身上檀香扑鼻，赶紧跪地叩拜。感恩大慈大悲观世音菩萨接引，感恩大慈大悲观世音菩萨接引。当地人有感观音菩萨的恩德，便建起了一座观音寺庙，供奉白衣观音，并把陶氏的事迹广为流传，希望观世音菩萨接引老人得生善处。这次观世音菩萨的显化就是白衣观音。Sudah disaksikan ya, bagus kan filmnya? Nah, sekarang apa hikmahnya dan maknanya? Hikmah dan maknanya adalah kita harus selalu jadi orang yang baik. Ya, kalau anak sekolah tidak cukup pintar, cerdas saja tidak cukup, tetapi juga harus jadi orang yang baik, baik hati, penuh cinta kasih, welas asih dan kasih sayang, suka menolong, selalu budi pekerti yang baik, bermoral, tidak suka bicara kotor, ya, tidak suka nonton film-film yang tidak baik, ya, tidak kerjanya main game saja. Kalau dilarang mama malah melawan. Nah, itu namanya tidak baik. Kalau anak yang baik, mamanya bilang, ayo, jangan main game terus, jangan nonton terus, ya belajar lagi, ya, supaya jadi anak yang pintar, yang cerdas, yang baik, supaya masa depannya jadi cerah. Nah, bilang apa? Ya ma, bukan marah, bukan melawan. Nah, itu nasihat dari Kuan Im. Ya, kalau kita mau Kuan Im selalu memberikan pertolongan pada kita harus selalu berperilaku baik. Ya, hormat pada orang tua, hormat pada guru, menyayangi saudara, kakak, adik, koko, cece, ya, hormat sama teman-teman, bermain baik-baik, tidak boleh musuh-musuhan. Ya, apalagi dalam pandemi COVID ini sudah lama tidak ketemu teman. Rindu mau ketemu sama teman-teman, mau ke sekolah lagi. Nanti kalau sudah sampai di sekolah, berantem, berebut bola. Kan sering kalau di sekolah Manjusri main bola, ada yang egois, main terus, teman-teman tidak dapat main. Nah, nanti yang lain, kamu egois, kamu main sendiri. Nah, nanti bertengkar. Nah, kalau anak yang baik, ya kita main sama-sama, ayo kita main sama-sama. Tidak ada egois-egois. Tidak ada berebut-rebut mau kuasai sendiri, tidak boleh. Itu sifatnya tidak baik. Jadi sama teman itu harus bisa bergaul dengan baik, saling menghormati, saling menyayangi. Ya, kalau kita berlaku seperti itu, nah kita menjadi anak yang baik. Dan ketika kita butuh pertolongan, kita berdoa pada Kuan Im, pasti Kuan Im akan datang menolong kita. Ya, nah, jadi semuanya sekali lagi Romo harapkan semua murid-murid sekolah minggu maupun murid-murid Manjusri semua menjadi anak-anak yang baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama. Nah, demikian saja anak-anak sekalian. Akhir kata, marilah kita mengagungkan puja dan puji bagi Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita dengarkan Bell of Mindfulness, lonceng kesadaran, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali.